Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Roni, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, dan teman-teman yang saya bahagiakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi sosiolinguistik yaitu alih kode dan campur kode. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya An Putri Ardiati dengan ujung NPM 045 sebagai moderator. Selanjutnya ada Gesya Riani Ismayawati, ujung NPM 061, dan Kaila Zulfatur Rahmah, ujung NPM 06. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode itu merupakan fenomena yang terjadi ketika penutur menggunakan bahasa yang berbeda dalam satu situasi bicara. Nah, alih kode itu merupakan penggunaan dua ragam atau variasi kode bahasa dalam percakapan yang sama. Campur kode terjadi ketika dua penutur menggunakan dua bahasa yang berbeda dalam satu ujaran, walaupun tidak ada perubahan situasi. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat alih kode dan campur kode dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gesya. Kepada Gesya, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan tentang faktor penyebabnya. Menurut Cair tahun 2010, halaman buku 108-110 menuturkan ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya ahli kode dan campur kode. Yang pertama itu pembicaraan atau penutur, yang kedua ada pendengar atau lawan tutur, yang ketiga perubahan situasi karena kehadiran orang ketiga, yang keempat perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya. Yang kelima itu perubahan topik pembicaraan. Boleh di next, Teh? Ya, di sini ada jenis ahli kode. Pertama itu ada ahli kode eksternal ya. Ahli kode eksternal ini terjadi apabila ahli bahasa antara bahasa asli dengan bahasa asing seperti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Contohnya itu Kolex Manifest. Itu kayak malam minggu. Apakah masih ada setia dengan skripsi? Ya, seperti gitulah ya, kayak ada der. Terus selanjutnya ahli kode inter. Ahli kode inter ini ahli yang berlangsung antara bahasa sendiri seperti bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau sebaliknya. Contohnya itu, yang pertama itu ke rumah kalian ke kampus berapa menit, terus ke Bulgarinya 45 menit, nggak macet. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas oleh Tegesya. Selanjutnya akan dilanjutkan klasifikasi alih kode kepada Kaila. Disilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini ada klasifikasi alih kode. Itu yang pertama ada klasifikasi gramatikal. Klasifikasi gramatikal ini berfokus pada letak kemunculan pengalihan kode dalam suatu kalimat atau ujaran. Pada klasifikasi gramatikal ini, yang pertama ada alih kode tag atau tag kode switching, yang mana alih kode ini terjadi ketika penutur menambahkan ekspresi singkat dalam bahasa lain pada akhir ujaran
atau kalimatnya. Contohnya itu, hadiahnya bagus banget, thanks. Nah, selain itu ada juga alih kode antar kalimat. Yang mana alih kode ini terjadi ketika terdapat satu kalimat penuh dalam bahasa lain yang diapit oleh kalimat-kalimat berbahasa utama. Contohnya itu, ini motor lama, but the aging still feel like new. Harganya pun tidak terlalu mahal. Lalu yang ketiga itu ada alih kode intrakalimat, yang mana alih kode ini dapat terjadi ketika terdapat kata, frasa, atau klausa dalam bahasa lain pada kalimat berbahasa utama. Contohnya itu adalah James Madison, gelandangan serang kesebelasan Leicester City memiliki kemampuan dribbling yang baik dan passing yang akurat. Boleh di next. Nah, yang kedua ini ada klasifikasi kontekstual. Jadi klasifikasi kontekstual ini berfokus pada alasan-alasan yang mendorong terjadinya pengalihan kode. Ada dua alasan yang bisa terjadi pada klasifikasi kontekstual ini, yaitu yang pertama alasan situasional dan alasan metaforis. Pada alasan yang pertama, pengalihan kode terjadi karena situasi yang berubah seperti latar, topik, partisipan, dan tujuan interaksi. Nah, di sini ada macam-macam campur kode. Menurut Suito dalam Si Tinjak dan Lubis tahun 2018 membagi campur kode menjadi dua macam, yaitu campur kode ke dalam dan campur kode keluar. Campur kode ke dalam ini menurut Tuandi pada tahun 2014, campur kode ke dalam adalah jenis campur kode yang menggunakan unsur-unsur bahasa asing yang masih satu rumpun. Misalnya, pada peristiwa campur kode dalam peristiwa campur kode pada penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan, lalu di dalamnya terdapat atau disisipi dengan unsur-unsur bahasa daerah. Nah, contohnya itu ada di sini ada dialog ada contohnya itu ada dari College Manifest, yang mana kalian kalau lagi nugas terus ada yang ganggu, lanjut aja sabodo teuing atau apa berhenti. Nah, itu adalah contoh dari campur kode ke dalam. Lalu ada campur kode keluar, yang mana campur kode keluar ini ialah percampuran bahasa yang berasal dari bahasa asing. Nah, contohnya yang sempro duluan ternyata belum tentu bakal sidang duluan ya. Sender will be fine. Next. Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kaila atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai jenis campur kode. Nah, menurut Musken itu ada 3 jenis campur kode, yaitu penyisipan atau insertion, alternasi atau alternation, dan leksikalisasi kongruen atau kongruen leksikalisation. Nah, jenis campur kode ini
Yang pertama itu ada penyisipan. Nah, penyisipan itu kode yang melalui penyisipan berhubungan dengan peminjaman leksikal atau frasa asing yang disisipkan ke dalam suatu struktur bahasa lain. Nah, di sini contohnya ada kayak jadi orang tuh jangan suka ngejudge. Nah, kan judge-nya itu kan dari bahasa lain, dari bahasa Inggris. Yang kedua ada alternasi atau alternation, campur kode alternasi biasanya kita temuin tuh pada tataran klausa. Nah, contohnya itu gara-gara pandemi saya jadi lebih sering bersyukur kayak I count my blessing. Selanjutnya ada leksikalisasi kongruen. Nah, pada jenis ini campur kode ini memungkinkan penggunaan dua tata gramatika bahasa yang berbeda dalam waktu yang sama. Contohnya itu meeting hari ini akan membahas tentang urgent agenda yang akan dilakukan within this week. Oke, selanjutnya itu fungsi dari alih kode dan campur kode. Nah, apa sih fungsinya? Yang pertama itu untuk menjalin keakraban dengan mitra tutur. Yang kedua, menghormati lingkungan tempat tinggal atau budaya, memudahkan komunikasi, serapan dalam hal teknologi, memperkaya kemampuan berbagai bahasa, mempertegas dan memperjelas pernyataan, mengutip pembicaraan orang lain, dan menghindarkan adanya bentuk kasar dan bentuk halus. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang disampaikan. Alih kode dan campur kode itu memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya dapat membantu generasi milenial atau generasi Z dalam mengekspresikan diri mereka dengan lebih leluasa dan spontan. Lalu dampak negatifnya itu penggunaan yang berlebihan seperti mengurangi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi formal dan kurang memperhatikan kaidah-kaidah bahasa yang benar. Maka dari itu generasi milenial sebaiknya atau Gen Z sebaiknya mengakui bahwa campur kode memiliki batasan dan tidak selalu cocok digunakan dalam situasi formal atau profesional. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.